Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak SMP kelas 8? Selamat datang di channel Belajar Eka Arlian Junedria. Nah, pada kesempatan kali ini, channel kita akan membahas tentang nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, silakan perhatikan tulisan berikut. Jika hanya diucapkan Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata, seharusnya Pancasila itu dicintai dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Nah, ini pernyataan Ganang kelas kita. Selanjutnya, peta konsep pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama sejarah Sumpah Pemuda, yang kedua arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia, dan yang ketiga makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda. Kita lanjutkan. Sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda dimulai dari lahirnya Budi Utomo, juga menjadi pelopor lahirnya organisasi-organisasi yang bertujuan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Kesamaan cita-cita itu membawa organisasi-organisasi pemuda untuk mengadakan pertemuan yang hasilnya kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, dalam organisasi Budi Utomo, kita kenal dengan organisasi Tri Korodarmo atau Jongjava. Nah, disinilah awal mula Budi Utomo. Di Jongjava ini ada Perhimpunan Indonesia, Jong Sumatera Bon, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekarukun, dan lain sebagainya. Nah, dari organisasi di bumi Nusantara ini, akhirnya terlahirlah organisasi-organisasi besar dan mulai bermunculan organisasi-organisasi baru yang berbeda latar belakang namun sama-sama menginginkan perubahan dan kemerdekaan pergerakan nasional. Selanjutnya, Kongres Pemuda 1. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diadakan Rapat Kongres Pemuda pertama yang dihadiri oleh seluruh organisasi pemuda di Jakarta. Diketuai oleh Muhammad Tabrani, kongres ini bertujuan untuk membentuk suatu organisasi pemuda tunggal agar dapat mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, saat itu kongres ini memiliki beberapa hal seperti cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, penyatuan organisasi dengan suatu organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau disebut dengan Pemuda Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, mendorong penggunaan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan di Jakarta tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 dengan Sugondo Joyopuspito dipilih sebagai ketua kongres. Nah, pada saat Kongres Pemuda 2 itu pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya, penggunaan biola ciptaan Wage Rudolf Supratman dan penetapan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia. Nah, rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Nah, ikrar dalam Kongres Pemuda 2 tersebut merupakan puncak dari persatuan golongan pemuda pada masa pergerakan nasional. Ikrar tersebut disampaikan pada tanggal 28 Oktober sehingga itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda Indonesia. Pada tanggal 25 sampai dengan 29 Desember 1928 terbentuklah organisasi pemuda Indonesia Muda yang merupakan
penggabungan dari organisasi-organisasi pemuda sebelumnya. Teks Sumpah Pemuda. Nah, demikian adalah bunyi teks Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah tadi tentang Sumpah Pemuda. Selanjutnya yang kedua adalah arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Nah, arti penting Sumpah Pemuda ini pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang harus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini membawa semangat persatuan dan perjuangan, menciptakan identitas kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengorganisir perjuangan kemerdekaan secara efektif. Nah, makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda. Selanjutnya, semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Nah, sama seperti bunyi Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Maknanya, kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang senantiasa toleransi dan saling peduli dalam keberagaman. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Senantiasa menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia yang telah ditegaskan menjadi bahasa persatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anak kelas 8, untuk video kali ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jika konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman kalian agar channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat belajar.